Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan prinsip metode dakwah sebagai sistem. Yang dimana bahwa struktur dan prinsip dalam metode dakwah ini adalah sebagai sebuah sistem. Sistem apa? Sistem dalam dakwah Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui dahulu hakikat dari struktur metode dakwah. Secara sederhana ataupun secara umum dan secara ringkas, bahwa hakikat struktur metode dakwah ini dibagi menjadi dua hakikat. Yang pertama, bahwa dakwah itu adalah sebagai aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas internalisasi, aktivitas transmisi, dan aktivitas difusi ajaran Islam. Artinya aktivitas internalisasi, artinya proses memasukkan ke dalam diri umat. Yang kedua adalah proses transmisi. Proses transmisi adalah perpindahan dari satu pesan yang disampaikan oleh mubalik kepada mubalak, dari seorang dai kepada madhumnya, dan yang terakhir adalah difusi, penyerapan ajaran-ajaran Islam tersebut. Jadi dakwah itu secara sederhana diberikan menjadi aktivitas internalisasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam. Lalu yang kedua, dilihat dari pelakunya, itu secara umum terdiri dari 5. Yang pertama adalah dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut dakwah ilahiyah. Yang kedua dakwah Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga dakwah umat Nabi dan Rasulnya. Yang keempat dakwah kafir. Dan yang kelima dakwah syaitan. Nah, kelima hal inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana dakwah dilihat dari pelakunya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan dakwah ilahiyah. Artinya dakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Di Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam, itu surganya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita manusia ke Darussalam, ke surganya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya. Dia menunjuk kepada siapa? Kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, ataupun kepada jalan Islam. Itu adalah dakwah ilahiyah. Berdasarkan ayat tersebut, maka ada prinsip-prinsip dakwah ilahiyah. Yang pertama, bahwa dakwah ilahiyah ini bersifat tanazuli ataupun vertikal. Artinya tidak bersifat horizontal tapi vertikal. Lalu yang kedua, pesan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa siratal mustaqim. Bahwa pesannya itulah pesan kepada jalan kehidupan yang lurus. Lalu yang ketiga, tujuan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Darussalam. Bahwa tujuan dakwah ilahiyah itu adalah menunjukkan kita kepada surganya Allah, ataupun situasi dan kondisi kehidupan yang damai, sejahtera, dan selamat. Misalnya karena surga itu ada bukan di akhir, tetapi bagaimana kita menciptakan surga di dunia, bagaimana menciptakan situasi dan kondisi kehidupan kita itu damai, sejahtera, selamat, yang berdasarkan tadi jalan kehidupan yang lurus berdasarkan siratal mustaqim. Lalu yang keempat, metode dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu metode hidayah. Kan metode yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah metode hidayah. Nah, metode hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menggunakan media malaikat Jibril dan Muqarrabin, ataupun malaikat Jibril dan malaikat Muqarrabin, dan juga bisa juga tanpa melalui media. Itu Allah lakukan kepada para nabi. Pada kita bisanya itu bisa melalui metode hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa gambaran struktur dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pesan-pesan siratal mustaqim, menunjukkan kita jalan yang lurus melalui apa? Melalui malak Jibril dan malak Muqarrabin. Itu diturunkan melalui metode apa? Metodenya metode hidayah. Objeknya kepada siapa? Kepada kita manusia, ataupun makhluk, ataupun kepada kita salah satunya adalah manusia. Untuk mencapai apa tujuannya? Darussalam,
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Shiratal Mustaqim jadi jalan yang lurus kepada manusia ini punya hubungan. Ketika manusia merespon yang positif, maka kita akan menuju jalan Shiratal Mustaqim dan tujuan kita kepada Darussalam akan tercapai. Tapi kalau respon kita negatif, maka kita tidak akan mencapai jalan yang lurus dan tidak akan mencapai tujuan Darussalam ataupun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara sederhana bagaimana struktur dakwah ilahiyah. Lalu yang kedua, ada metode dakwah Nabi dan Rasulullah. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnakum syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya adalah, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutus para nabi itu untuk menjadi saksi, untuk memberi kabar gembira, dan yang ketiga pemberi peringatan. Itu jelaskan dalam Al-Ahzab ayat 45. Lalu kemudian dijelaskan juga dalam Al-Ahzab ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'iyan ilallahi bi'idnihi wa syirajaw munira. Yang artinya, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya menerang. Jadi Nabi itu menyeru kepada jalan Allah dengan apa? Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan untuk menjadi cahaya yang menerang. Itu adalah metode dakwah Nabi dan Rasulullah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka bisa kita turunkan prinsip-prinsip dakwah Nabi dan Rasulullah itu ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah Nabi dan Rasul sebagai pembawa pesan nubuwah ataupun kenabian dan risalah, yaitu agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara vertikal maupun horizontal. Di hablu minallah maupun hablu minannas. Lalu yang kedua, itu pesan nubuwah dan risalah yang disampaikan itu disampaikan melalui beberapa metode. Ada beberapa metode di sini yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah metode tasyrik. Nah, metode ini adalah pembuktian dengan argumen dan perbuatan. Jadi, para nabi dan rasul itu tadi bisa menggunakan metode ini ataupun pembuktian secara argumentatif maupun secara perbuatan yang dia lakukan. Itu adalah metode tasyrik. Lalu yang kedua adalah metode tabsyir. Kalau metode tabsyir itu adalah pemberian tadi informasi gembira. Tabsyir itu adalah pemberian informasi gembira. Lalu yang selanjutnya adalah inzar. Kalau inzar itu adalah pemberian informasi tentang peringatan dan siksaan. Kalau ada rasul misalnya atau nabi itu memberikan peringatan dan siksaan, itu namanya metode inzar. Lalu yang keempat ada metode seruan dan ajakan. Bagaimana nabi dan rasul itu pasti menyeru dan mengajak kepada umatnya untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima ada metode sirojan munira. Sirojan munira itu adalah memberikan penyuluhan dan penerangan. Bagaimana nabi dan rasul itu selalu memberikan penyuluhan dan penerangan kepada umat. Lalu yang selanjutnya adalah metode tazkiyah. Tazkiyah itu secara sederhana adalah penyucian ataupun membersihkan jiwa dan nafas kita dari hal-hal yang negatif. Makanya nanti ada metode tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Lalu yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan metode taklim. Metode taklim itu dengan memberikan pengajaran-pengajaran. Lalu kemudian metode kitabah ataupun menulisan pesan-pesan tersebut, misalnya melalui kitab. Lalu kemudian ada metode hikmah. Kalau hikmah itu adalah menetapkan sebagai persoalan itu sesuai dengan peran, fungsi, dan tempat. Jadi Rasul dan Nabi itu menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan peran, fungsi, dan tempat. Lalu yang terakhir ada metode tabyin. Kalau tabyin itu adalah penjelasan. Penjelasannya bisa melalui lisan ataupun penjelasannya bisa melalui perbuatan. Nah, lalu kemudian media yang digunakan itu ada bahasa lisan dan tulisan. Dari instrumen lisan dan amal badan yang dilakukan
dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Lalu kemudian mad'u yang menerima pesan nubuah dan risalahnya itu bisa berbentuk individu kepada dirinya, yang kedua bisa kepada keluarganya, kepada kelompoknya, dan kepada komunitasnya. Baik komunitas secara intern maupun ekstern secara luas, bahkan misalnya kepada yang non-muslim. Lalu yang terakhir, respon mad'u terhadap Nabi dan Rasul itu adalah pesan yang menerima. Ataupun ada respon yang menerima itu disebut sebagai sami'na wa ata'na. Yang menerima ataupun respon mad'u terhadap Nabi yang menerima itu disebut sebagai sami'na. Dan ada juga bahkan yang menolak pesan Nabi dan Rasul itu, maka dikatakan sebagai sami'na wa asayna. Ataupun pesan orang-orang yang menolak pesan dari Rasul dan Nabi Allah. Nah, maka secara sederhana bisa distrukturkan dakwah Nabi itu atau Nabi dan Rasul itu, dai-nya itu adalah Nabi dan Rasul, maudu'nya adalah pesan nubuah dan risalah, metodenya itu adalah tadi yang disebutkan, lalu medianya adalah lisan ataupun perbuatan, mad'unya individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Yang mad'u ini nanti meresponnya apakah menerima dan menolak dari pesan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Itu adalah secara sederhana struktur dakwah Nabi dan Rasul. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ada metode dakwah umat Nabi dan Rasulullah. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini adalah metode dakwah yang harus dilakukan oleh umat dan Rasulullah. Ini termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bagaimana kita harus menyeru kepada kebaikan, lalu kemudian kita harus menyeru kepada yang ma'ruf, kepada yang dan mencegah kepada sesuatu hal yang mungkar. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut maka bisa diturunkan prinsip-prinsip dakwah umat Nabi dan Rasul itu harus memenuhi 4 prinsip. Yang pertama harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Bahwa yang pertama itu harus akil balik. Artinya harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Lalu kemudian mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan hawa nafsu. Baik nafsu yang lawamah maupun nafsu amarah bisu. Lalu kemudian menguasai dan mengamalkan pesan dakwah terlebih dahulu. Jadi sebelum menyampaikan harus menguasai dan mengamalkan terlebih dahulu pesan dakwah yang ini disampaikan. Lalu yang kedua harus bersumber minimal dari 3 hal, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baik ijtihad para ulama atau ijtihad kita yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian yang ketiga itu metode dakwah yang dilakukan harusnya itu bersifat 3 metode dakwah yang bisa kita dapatkan sebagai umat Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah metode al-quwah ataupun melalui kekuasaan. Yang kedua itu melalui al-qaul. Al-qaul itu bisa melalui bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dan yang ketiga metode dakwah yang bisa kita lakukan adalah melalui asyairah al-hasanah, melalui perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang benar. Dan yang terakhir, dakwah Islam ini harus berproses atas dasar rasional ataupun al-aqliyah. Yang kedua, kebebasan al-huriyah. Dan yang ketiga, perjuangan al-jihad. Itu jadi proses dakwah itu harus berproses pada 3 hal dasar. Karena tadi dakwah bukan hanya tugas para kiai, kita juga memiliki tugas untuk berdakwah. Maka dari prinsip tersebut bisa distrukturkan dakwah umat Nabi dan Rasul itu sebagai demikian, bahwa dai-nya adalah muslim dan muslimat, maudu'nya adalah al-Islam, uslubnya itu tadi bila quwah, bila qaul, dan bisyairah al-hasanah, wasilahnya tadi medianya adalah usroh, bisa melalui madrasah, media cetak, elektronik, internet,
Misalnya mad'unya itu adalah semua manusia. Dan ketika semua manusia merespon, menerima dan menolak, apakah menerima dan menolak maudhu atau pesan Islamiahnya dari muslim-muslimat yang menyampaikan dakwah tersebut. Itu secara sederhana struktur yang dapat kita gambarkan dari prinsip-prinsip tersebut. Lalu yang selanjutnya ada dakwah non-muslim. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa ma fil ard wa may yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Artinya, ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Ya Allah lah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang tadi yang menyeru kepada sekutu-sekutu selain Allah, tadi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka itu tidak mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti suatu keyakinan kecuali apa? Kecuali prasangka belaka, dan yang kedua hanyalah menduga-duga. Itu dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 66. Maka dari ayat ini bisa kita turunkan prinsip-prinsip dakwah non-muslim itu adalah hawa, artinya cenderung mengikuti hawa nafsu. Saya tidak mengatakan agama lain, tapi misalnya menyatakan dakwah yang tadi ada misalnya orang-orang yang menyampaikan dakwah yang menjelek-jelekan kita tadi, itu adalah berdasarkan kecenderungan hawa nafsu. Lalu yang kedua, pesan yang disampaikan itu hanya berdasarkan produk akal saja. Sedangkan produk akal itu kebanyakan didominasi oleh hawa nafsu tadi, sebagai apa? Sebagai zulumat, sebagai membawa kita kepada kegelapan. Lalu kemudian yang ketiga itu, metode dakwah yang digunakan itu biasanya melalui bujukan-bujukan, baik secara lisan, ucapan, maupun secara materi, misalnya pemberian materi, mau itu uang, barang, dan lain sebagainya, dan hal-hal yang misalnya yang dilarang dalam agama. Misalnya melalui homer, bisa melalui maisir, judi, bisa melalui tontonan-tontonan yang tidak layak, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, media yang digunakan itu banyak sekali. Satunya adalah instrumen tadi melalui lisan, yang kedua melalui badan mereka, melalui gestur, melalui pakaian, melalui tingkah laku, ucapan, dan sebagainya. Lalu kemudian melalui media, yang paling banyak itu sekarang melalui media, baik itu media cetak, media elektronik, televisi, radio, dan sebagainya. Bahkan yang paling gencar itu sekarang adalah melalui media internet, terutama melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, melalui YouTube, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian yang selanjutnya, dakwah ini adalah muslim dan non-muslim. Jadi sasarannya itu adalah bagi orang muslim dan non-muslim yang lainnya juga. Lalu kemudian yang terakhir, respon dakwah kaki dan non-muslim itu tadi ada yang menolak dan ada yang menerima. Ini salah satu contohnya misalnya. Islamophobia yang disampaikan misalnya melalui YouTube, misalnya bahwa Islam itu teroris, Islam itu misalnya melegalkan satu hal dan sebagainya, menjelek-jelekan Islam sebagainya. Dan struktur dakwah yang itu berdasarkan prinsip tersebut itu bisa distrukturkan sebagai berikut. Dai-nya itu adalah orang kafir, musyrik, dan mufhud. Yang selanjutnya pesannya itu adalah tatanan hidup produk akal mereka tadi, pesannya itu. Kemudian metodenya adalah melalui bujukan lisan dan perbuatan mereka. Medianya tadi bisa lisan, tulisan, cetak, elektronik, dan internet. Mad'unya itu adalah bisa kita sebagai seorang muslim ataupun orang yang non-muslim lainnya. Maka si mad'u ini, orang muslim dan non-muslim itu bisa merespon itu, ada yang menerima dan menolak terhadap tadi pesan tatanan dari produk akal mereka itu kepada orang-orang yang tadi, orang yang kafir, musyrik, dan mufhud tadi. Lalu kemudian yang terakhir ada yang dinamakan, dinamakan sebagai dakwah syaitaniyah ataupun metode dakwah syaitaniyah.
Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa aqimis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya adalah sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran apa? Lantaran meminum khamr dan berjudi. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahwa tadi dakwah syaitan ini disebutkan di sini adalah tadi hendak menimbulkan kemusuhan ataupun kebencian di antara kita. Lalu kemudian hal ini terjadi lantaran apa? Lantaran tadi mau minum khamr, lantaran berjudi, jadi lantaran menghalangi kita dari mengingat Allah, dari bacanya untuk sembahyang, untuk sholat. Maka kita harus berhenti dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka dari hal tersebut bisa kita turunkan prinsip-prinsip dakwah syaitonia, bahwa dakwah syaitonia itu yang pertama itu adalah khuzud dakwah ataupun lawan dari dakwah Islam. Kalau tadi misalnya kita melakukan dakwah Islamnya, maka prinsip dakwah syaitonia itu adalah berlawanan dari dakwah Islam, itu ghuzul dakwah. Lalu yang kedua, pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka, para syaitan itu ada yang macam-macam bentuknya. Kita sampaikan salah satunya misalnya ada fahsya, lalu kemudian munkar, lalu kemudian khamr, tadi meminum minuman, maisir misalnya judi, lalu kemudian azlam. Azlam itu adalah berkorban untuk berhala. Lalu kemudian ada adawah. Adawah itu adalah permusuhan. Lalu kemudian misalnya baghdha itu adalah kebencian. Bisa juga misalnya dengan syadu an zikrullah, artinya menghalangi kita untuk mengingat Allah. Tapi misalnya syaduan, salah, ataupun menghalangi kita untuk melakukan tadi sholat. Maka metode yang dilakukan oleh syaitan itu bentuknya itu yuwaswisu fi sudurin nas, ataupun membisikkan kejahatan melalui nafs. Karena tadi kita itu mempunyai nafas, ada nafas mutmainnah, nafas lawamah, dan nafas amarah bisu. Maka mereka membangkitkan nafas amarah bisu kita dengan apa? Dengan yuwaswisu, membisikkan apa? Kejahatan ke dalam nafas kita. Maka media yang dia sampaikan atau setan sampaikan kepada kita itu melalui penggunaan energi yang dimiliki oleh zat kafir. Jadi mereka itu mempunyai energi. Makanya dalam hidup kita seringkali kalau energi kita lemah, maka mereka gampang masuk ke dalam diri kita ataupun membisikkan kepada kita. Lalu kemudian yang selanjutnya, dakwah ini adalah muslim yang taat kepada ajaran Allah dengan tujuannya apa? Dengan tujuan tadi zulumat dan membawa kita kepada kesesatan, membawa kita kepada neraka. Lalu yang terakhir itu adalah manhu, itu ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau yang menerima itu disebut sebagai kal'an'am balhum adhalun, itu bagai binatang bahkan lebih sesat dan jahat. Jadi bagi manhu yang menolak dan menerima itu ada konsekuensinya, dan yang menerima tadi dakwah syaitannya maka disebutnya kal'an'am balhum adhalun, atau bagai binatang yang bahkan lebih sesat dan jahat dari binatang. Maka dari itu bisa kita strukturkan dakwah syaitan itu, dai-nya adalah jin kafir, bisa juga manusia kafir. Bukan hanya jin tapi juga manusia. Lalu kemudian pesan yang disampaikannya itu adalah sejumlah larangan Islam dalam Islam. Lalu kemudian metodenya itu berupa rayuan dan bisikan jahat, dan medianya bisa melalui energi yang dia bisa sampaikan. Lalu kemudian madhunya itu adalah jin dan manusia yang taat kepada Islam. Jadi
Jadi karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka bukan hanya manusia yang beriman kepada ataupun bertaat kepada Islam, bahwa jin pun mereka godaan juga. Maka responnya tadi ada yang menerima dan menolak sejumlah sejumlah larangan Islam yang disampaikan dari jin kafir dan manusia. Itu adalah struktur dari dakwah Syekhul. Saya rasa begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jalani hidup itu dengan dijalani, dinikmati dan disyukuri. Tetap semangat dan selalu tersenyum walaupun misalnya masih di era pandemi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, walaupun muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.